Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Amanda Dewati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan saya Ketut Meliani selaku moderator sekaligus pembawa materi dari kelompok 9. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu ada Komang Padilla Maharani dengan NIM 21170410086. Lalu ada saya sendiri dengan nama Ketut Meliani dengan NIM 21170411196. Lalu yang terakhir ada Putu Putri Juniani dengan NIM 21170411241. Nah, baik, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang memasukkan resiko dalam analisis proyek dan resiko dalam artian ketidakpastian arus kas. Adapun yang akan dibahas yaitu resiko dan keuntungan, lalu operating risk dan ketidakpastian arus kas, lalu break even dalam artian VP kas masuk sama dengan VP kas keluar, lalu resiko proyek, lalu yang terakhir mengukur resiko untuk arus kas yang independen. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Komang Padilla Maharani. Untuk Padilla dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Komang Padilla Maharani dengan NIM 21170411086. Baik, di sini saya akan membawakan submateri yang pertama yaitu risiko dan keuntungan. Hampir semua kesempatan investasi atau penanaman modal mempunyai unsur risiko. Pada teori portofolio sudah dijelaskan bahwa apabila kita mulai memperhatikan unsur risiko, keputusan investasi tidak dapat lagi hanya mendasarkan diri atas pengharapan atau expected value. Dengan kata lain, kalau ada dua kesempatan investasi yang memerlukan dana investasi yang sama, diharapkan kedua investasi tersebut memberikan kas masuk yang sama pula. Maka kita tidak dapat mengatakan bahwa kedua investasi tersebut sama saja atau indifference. Penyebabnya adalah risiko atau ketidakpastian rencana investasi tersebut mungkin tidak sama. Apabila risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian memperoleh nilai yang berbeda dari nilai pengharapan, maka risiko tersebut dapat dinyatakan sebagai deviasi standar nilai tersebut. Untuk submateri yang kedua yaitu operating risk dan ketidakpastian arus kas. Apabila faktor pendanaan kita pegang konstan atau artinya perusahaan menggunakan struktur pendanaan yang sama atau menggunakan modal sendiri seluruhnya, perusahaan yang mempunyai operating risk atau risiko operasi yang tinggi akan menyebabkan bahwa laba operasi atau yang menjadi sumber kas masuk sangat peka terhadap perubahan penjualan. Dengan kata lain, perubahan penjualan yang kecil mempengaruhi laba operasi yang cukup besar. Penyebabnya adalah faktor operating leverage. Operating leverage menunjukkan penggunaan aktiva yang menimbulkan biaya tetap atau yang disebut juga dengan fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun aktivitas perusahaan berubah. Lawan dari biaya tetap adalah biaya variabel atau yang disebut juga dengan variable cost. Biaya ikut berubah kalau aktivitas perusahaan berubah. Dengan menggunakan asumsi bahwa yang pertama biaya variabel per unit konstan, yang kedua harga jual per unit konstan, dan yang ketiga biaya tetap total konstan sepanjang kapasitas produksi. Maka keadaan tersebut bisa digambarkan seperti gambar yang ada di samping. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya Ketut Rustameliani akan menjelaskan materi terkait break even dalam artian present value kas masuk sama dengan present value kas keluar. Nah, kita di sini dapat menghitung dengan menganalisis berapa unit sih yang harus diproduksikan dan terjual setiap tahunnya agar present value kas masuk sama dengan present value kas keluar. Nah, misalkan contoh PT Paramita melakukan investasi sebesar 10 miliar pada tahun ke-0. Pada tahun ke-0, lalu investasi tersebut susut selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Diketahui penyusutan per tahun sama dengan 1 miliar, lalu harga jual produknya sama dengan 20 juta per unit, lalu biaya variabelnya sama dengan 12 juta per unit, lalu biaya tetap 2 miliar setahun. Ditanya, berapa sih unit yang dihasilkan setiap tahunnya agar laba operasi sama dengan 0. Nah, itu dapat dihitung dengan cara QBE sama dengan kurung buka biaya tetap ditambah dengan penyusutan per tahun, kurung tutup dibagi dengan harga jual produk kurang dengan biaya variabel, lalu dikurung tutup. Nah, dengan perhitungan tersebut, kita akan menghasilkan 375 unit. Nah, lalu PT Paramita bisa menjual sebanyak 375 unit per tahun, maka setiap tahunnya memperoleh laba operasi sebesar 0 rupiah. Sedangkan kalau pemodal nih atau pemilik PT Paramita ingin memperoleh NPV sama dengan 0, maka setiap tahunnya harus bisa menjual produk sebanyak 503 unit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ketidakpastian arus kas. Apabila kita pasti akan menerima sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang, kita akan mengatakan bahwa penerimaan tersebut mempunyai sifat pasti. Oleh karena itu, investasi yang mempunyai karakteristik seperti itu dikatakan bersifat bebas risiko. Sayangnya, sebagian besar investasi pada aktiva real merupakan investasi yang mempunyai unsur ketidakpastian atau mempunyai unsur risiko. Kalau kita berbicara tentang masa yang akan datang nih, dan ada unsur ketidakpastian, maka kita hanya bisa mengatakan tentang nilai yang diharapkan, sedangkan kemungkinan menyimpang dari nilai yang diharapkan diukur dengan depresiasi standar. Nah, apabila IP dari kedua investasi tersebut tidak sama, maka penggunaan I sebagai indikator risiko menjadi sulit dilakukan. Untuk itu, kemudian dipergunakan koefisiensi of variation yang merupakan perbanding antara A dibagi dengan IP. Misalkan, kita mempunyai informasi tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dan depresiasi standar tingkat keuntungan, lalu AR tiga proyek investasi sebagai berikut. Contoh pada tabel, kita bisa lihat pada tabel 5.3, penggunaan koefisiensi operation sebagai pengukur risiko. Nah, ini dapat dijelaskan ketika mereka yang menggunakan koefisiensi operation mengatakan bahwa proyek C lebih berisiko dibanding dengan proyek D, karena koefisiensi operation-nya lebih besar. Sedangkan proyek E sama risikonya dengan proyek D. Meskipun demikian nih, pemilihan proyek berdasarkan atas koefisiensi operation terkecil mempunyai kelemahan karena secara implisit digunakan asumsi bahwa
para pemodal bersikap netral terhadap risiko. Artinya, para pemodal mensyaratkan tambahan tingkat keuntungan yang sama untuk tambahan 1 unit risiko yang sama. Padahal dalam teori investasi diasumsikan bahwa para pemodal yang bersikap mengurangi risiko, berarti dia meminta tambahan tingkat keuntungan yang makin besar untuk tambahan 1 unit risiko yang sama. Nah, pertanyaannya nih, apakah proyek B dan proyek E sama menariknya karena mempunyai koefisiensi operation yang sama? Nah, jawabannya jelas tidak. Mungkin saja ada pemodal yang memilih proyek D dalam artian proyek D lebih menarik. Lalu ada juga yang misalnya memilih proyek E yang dalam artian E lebih menarik. Nah, kenapa nih? Meskipun tingkat keuntungan yang diharapkan untuk E lebih rendah daripada D, resikonya pun yang diukur dengan depresiasi standar lebih rendah. Nah, bagi pemodal yang ingin bermain aman, mungkin saja memilih E. Sedangkan pemodal yang berani mengambil risiko mungkin memilih D. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Juniani dengan NIM 2117041241. Di sini saya akan melanjutkan materi pada submateri kelima, yaitu resiko proyek. Nah, resiko proyek ini digunakan apabila terjadinya ketidakpastian arus kas sebagai pengukur resiko. Maka pemikiran ini berarti semakin tidak pasti arus kas tersebut, maka semakin besar nilai depresiasi yang akan digunakan. Nah, semakin besar jangka waktu proyek tersebut atau semakin lama jangka waktu proyek tersebut, maka semakin banyak timbulnya ketidakpastian yang dihasilkan dari proyek investasi yang mempunyai jangka waktu yang cukup lama. Nah, sementara itu kita harus menafsirkan arus kas setiap tahunnya, termasuk pada tahun ke-1, kedua, ketiga, sampai tahun ke-N. Nah, dengan kata lain, kita dapat menafsirkan arus kas yang diharapkan dengan expected cash flow dan depresiasi standar pada tahun ke-1, kedua, ketiga, sampai tahun ke-N ini merupakan proyek secara keseluruhan, dihitung dari standar NPV yang diperlukan dengan keterkaitan arus kas pada tahun ke-1 dengan tahun kedua dengan tahun ketiga dengan tahun keempat, dan begitu dengan seterusnya. Terdapat dua eksternalnya dikelompokkan yang menjadi dua, yaitu tidak mempunyai kolerasi yang sempurna dan mempunyai kolerasi yang sempurna. Apabila ketidakpastian arus kas tersebut dipergunakan sebagai pengukur resiko, karena semakin tidak pastinya arus kas tersebut, maka semakin besar juga resikonya. Terdapat dua sebab alasan. Yang pertama, kita belum mampu merumuskan hubungan antara resiko dan tingkat bunga yang akan dipandang atau yang akan diambil, dan yang kedua, digunakan ketidakpastian sebagai indikasi resiko. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan submateri yang ke-6, yaitu mengukur resiko untuk arus kas independen. Nah, untuk arus kas independen ini merupakan arus kas pada tahun pertama, di mana tidak ada kaitannya pada arus kas tahun ke-N. Apabila terjadi pada arus kas tahun ke-N menurun 10% yang diharapkan, maka arus kas pada tahun N+1 ini tidak akan terjadinya penurunan selama selama
sebesar 10%. Bisa juga tetap dengan yang diharapkan ataupun bisa juga menyimpang, tidak sejalan dengan tahun ke N. Nah, apabila probabilitas 15% ini dinilai cukup rendah, maka investor akan mengatakan proyek tersebut menarik. Sebaliknya, apabila terlalu tinggi, maka investor akan mengatakan proyek ini tidak menghasilkan suatu keuntungan. Nah, karena itu metode ini juga memerlukan jangman yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk rumus untuk menghitung NPV ini dapat dilihat pada PPT slide terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya kami di sini akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghubungi salah satu dari anggota kelompok 9. Sekian presentasi materi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.